Anak bobo. Mana Bu Titi? Udah hadir Bu Titi. Udah sini anak. Udah. Mantap cuy euy. Nih, ini penting nih buat nentuin diagnosa nih. Oke. Kalau nanti kita waktu baca soal hukum kan cuma dikasih waktu 1 menit ya untuk satu soal. Kalau ada tandanya satu, ada secret, terus ada bunyi tambahan, contohnya gargling atau wheezing atau ronki, itu bisa semua. Dia diagnosanya bersihan jalan napas tidak efektif. Ini saya kasih contoh. Kalau pola napas tidak efektif, cuma tidak efektif. Data yang kita lihat pasti dia ada retraksi dinding dada atau penggunaan otot bantu dada. Ini berarti pasti dia pola napas tidak efektif. Nih. Kalau dia satu lagi diagnosa yang bakal keluar, gangguan pertukaran gas namanya. Dia adanya perubahan nilai AGD, analisa gas darah. Udah, ini aja. Nanti kalau di soal ada misalkan gasnya nggak normal, dia gangguan pertukaran gas. Kalau dia ada penggunaan otot bantu dada, dia pola napas tidak efektif. Terus kalau ada bersihan jalan napas tidak efektif, itu ada secret atau dahak. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kalau ada yang belum paham. Saya mau kemana? Gimana? Tidur. Masa nungguin ayah tidur? Ya Mas Agi, ada yang mau ditanya Mas Agi? Bentar dulu. Oke, ini udah dikasih kuncinya, pasti insya Allah deh 99% benar kalau ada data ini. Patokannya itu ya. Ya, patokannya ini aja. Tapi nanti misalkan ini data ini ada, tapi data bersihan jalan napas juga ada. Gimana kira-kira milihnya? Misalkan ini ada di soalnya ngecoh nih. Ya biasanya kalau walaupun ada penggunaan otot bantu dada, misalkan napasnya tersengal-sengal, nah, tapi ada dahak yang susah keluar, dia tetap masuk bersihan jalan napas tidak efektif, kayak gitu. Nah, dan kemarin aja sekitar 10 soal ya, dalam itu ada cuman bahas ini doang nih, nanyain diagnosa apa, bersihan jalan napas tidak efektif di dalam hukum kemarin. Jadi paling banyak kalau masalah napas di gangguan ini bersihan jalan napas. Gargling sama wheezing apa? Wheezing bunyi tambahan. Nah, nanti di soal ada kok, Bu. Misalkan dia pasien terdapat bunyi tambahan wheezing, mengi kalau kita mah. Kalau gargling itu seperti ada air gitu, gargling. Dijelasin kok di soal kalau hukum. Ada yang tanya lagi nggak? Nah, kita diagnosa fisiologis pertama pasti ini, cuman ini nih yang keluar nih. Ini doang. Tadi AGD itu apa Mas Ayu? Oh, ini analisa gas darah. Misalkan nih dalam soal ada nilai pH kayak gitu. Nah, nanti kita belajar nih. Udah sengaja pH normal.
37 sampai 8, 9. 3,45 3 sampai Apa? 35. Berapa sih? Jadi lupa. Berapa Mas? Kemarin lupa kan, pokoknya 3,5 sampai 3. Kan pH normal kok 3? pH tubuh kan? Ya itu normalnya anak, misalkan nggak dia perubahan dini, baru kita masuk ke gangguan pertukaran gas. pH Tubuh ada, tolong searching, lupa timbang entar kalau dosis 3 kayaknya nggak mungkin deh Mas. Masa asam banget? 735 sampai 745 ya. Oh, tak eta maksudnya kisarannya di angka 7 kan? Ampura. Bohong. Oke. Lupa. Intinya kalau misalkan dia nanti pH-nya rendah kan namanya asidosis. Terus misalkan dia Iya, karena 6 saja sudah asam soalnya kan? 6 asam, betul. Jadi misalkan dia udah rubah di situ, sama satu lagi patokannya di pH sama PaCO2. Ini pasien-pasien PPOK biasanya. Naon tah? Nah, ada di situ, ada kok biasanya di soal misalkan PPOK itu pasien obstruksi paru kronis. Oh, Pasien tuberkulosis paru TBC biasanya juga di sini, sama ini nih. Cuma 2 kalau TBC. Bersihan jalan napas sama gangguan pertukaran gas biasanya. oh gitu. Kalau ada di soal pokoknya pH gitu, PaCO2, HCO3, ada HCO3 nanti. Itu Masuknya ke gini, gangguan pertukaran gas. Oh, gangguan pertukaran gas. Catat ini bisa jadi patokan, insya Allah. Saya kemarin ukum patokannya ini doang nih. Orang ngapal segitu banyak, udah ini doang. Insya Allah. Oh gitu. Bisa Jadi beda. maksudnya kondisi pasien seperti apapun ketika ada keluhan itu kita masuknya ke sana gitu ya? Ya, betul. Biasanya pasiennya segitu banyak, data fokusnya cuma ini nih nanti. Oh gitu. Misalkan contohnya pasien datang dengan keluhan nyeri, misalkan nyeri di bagian dada, ditemukan di bunyi tambahan gargling serta sekret di bagian tenggorokan. Pasien mengeluh sulit mengeluarkan dahak. Terus tanda-tanda vitalnya dia suhunya 38 misalkan. Tetap kita ambil yang bersihan jalan napas, jangan hipertermi. Gitu. Ngecohnya dia tambahan aja. Gitu. Kalau misalkan ada yang masalah fisiologisnya pernapasan sama panas, pilih yang pernapasan dulu karena penting napas dulu. Ya, daripada menurunkan panas ya. Oke. Prioritas dulu Mungkin ya. ada yang mau ditanya, ini sedikit cuma penting nih buat patokan. Udah nguasain ini, diagnosa ini lumayan 10 dari 180 soal. Soalnya 180 guys. Iya, nggak dikurangin, nggak dilebihin. Ada yang ditanya sampai sini, ini penting nih, kayak kemarin nentuin itu. Mas Wahyu, Iya, gimana? kalau perbedaannya sama gangguan ventilasi spontan apa, Mas? Gangguan ventilasi spontan itu di definisinya apa ya? Lupa, saya nggak megang SDK sekarang. Tapi kalau untuk kompetensi di D3 jarang keluar itu diagnosa yang muncul. Bu Titi bisa bacain definisi gangguan spontan. Standar diagnosis. Oke. Itu yang diagnosa keempat kayaknya ya. Berapa itu? Gangguan penyapian ventilator bukan? Apalagi gangguan apa? Gangguan apa sih? Ventilasi spontan ya tadi ya? Nggak pakai SDK isi. Ventilasi spontan. Ventilasi spontan. Ventilasi. Oh, ini adanya gangguan penyapian ventilator. Oh, ini ada nih. Pokok apa intinya? Situ.
Halaman ini halaman berapa di halaman ya? Halaman 24, penyebabnya gangguan metabolisme dan kelelahan otot pernafasan. Definisinya penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Oh, jadi di data mahirnya ada ini ya, penurunan otot ya? Ya, penurunan. Definisinya penurunan cadangan energi, penyebabnya gangguan metabolisme dan kelelahan otot pernafasan. Oke, ada data mahirnya nggak, Bu? Subjektifnya dyspnea, objektifnya penggunaan otot bantu nafas meningkat, volume tidak menurun, PCO2 meningkat, PO2 menurun, dan SaO2 menurun. Oh, ya. Patokannya di situ, betul. Berarti harus apal pH, tapi udah kalau menurut saya ya, misalkan kita di soal UKOM, mending pilih gangguan pertukaran gas. Soalnya di dalam pilihannya juga, dalam opsinya juga nggak ada sih gangguan ventilasi spontan itu. Jarang, sangat jarang. Malah belum pernah nemu tuh di soal UKOM. Kalau kondisi klinis terkaitnya itu kemungkinan penyakitnya ya Mas Wahyu ya. Di situ apakah ada TB sama tadi apa kita PPOK? Ada nggak di situ? PPOK ada. Ada ya. Di kondisi klinis terkaitnya ada PPOK, asma, cedera kepala, gagal nafas, bedah jantung, ARDS, Ya, PPHN, dan prematuritas infeksi saluran nafas. Oh, berarti kalau itu gangguan ventilasi spontan ada ini berarti kelemahan di otot bantunya tuh. Ada kata-kata keyword di situ tuh tadi saya dengar ya. Yang di mana? Ventilasi spontan. Oh. Di masalah di otot dadanya tuh. Kalau ini sih gangguan pertukaran gas dia biasanya di fisiologis dalamnya, misalkan alveolusnya yang bermasalah tuh. Itu pada pasien TB itu baru kan alveolus kan merubah dari O2 ke CO2 tuh, pertukaran di situ. Iya. Gitu. Jarang. Pokoknya kalau saran saya sih mending pilih gangguan pertukaran gas. Ini Ya. DCM-nya defisiensi ciparu. Ciparu. Jin berarti dia ya. Defisiensi energi paru. Kiranya cililitan. Cililitan. Oh, ada yang mau ditanya lagi? Mas Dani, ada yang mau ditanya Mas Dani? Sudah ngantuk. Berarti itu diagnosanya udah positif 3 itu. Ya, kalau D3 sih selama ini kompetensinya hanya di 3 fokus 3 ini. Sama aja kalau misalkan kita nanti di jiwa tuh ya belajar yang nggak dipakai waham sama bunuh diri. Walaupun ada di SDKI, cuman kita kompetensinya belum ke situ. Belum ngurusin. Maksud saya dari Apaan kasus gitu? yang di atas, kita itu kan sekarang mau lagi menganalisa data dan mau negakin diagnosa. Apakah dari kasus yang di atas tadi ini 3 ini diagnosanya kan ini kan tadi cuma ngasih kisi-kisi rumus aja. Maksudku, Oh, untuk kasus kita yang sekarang. nah kita lanjutkan ke kasus kita diselesaikan. Oke. Kalau mau lanjut, oke. Ini cuman sekedar catatan nih. Itu kan tadi catatan 3-4 diagnosa itu. Ya. Loh. Sekarang kita lanjutkan diagnosa kita dari kasus Yang- Nyonya tadi yang itu hipertensi apa? tadi ya? Iya, yang hipertensi. Baru ke anak. Pembengkakan sekret. Oke. Sini. Ada yang mengambil lagi selain pembengkakan, terus ada sekret di hidung, Perdarahan, telinga kotoran. yang diambil. Telinga tuh. Lesi, ada peradangan di situ? Oke, radang. Intinya bermasalah di gangguan sensori. Oke. Terus palpasi, pemeriksaan mulut dan faring ada yang diambil?
Kelainan congenital labio itu apa? Congenital itu lupa Bu, maaf Bu, lupa. Congenital itu kalau di dalam bayi kelemahan dalam mengisap. Oh gitu. Bentuk bibirnya gitu. Di sini warna bibir merah muda, lesi, karies, kotoran, gigi palsu, gingivitis. Apa tuh? Belum tahu kalau gingivitis. Warna lidah Buat PR kita baru. kotor. Ada perdarahan juga itu? Ada abses? Iya. Di lidah ya, mulut dan faring. Oke. Iya. Berarti ada kemungkinan pembengkakan di gusi berarti ya, abses sama perdarahan di situ ya? Iya. Ini saya rasa karena dia pertamanya personal hygiene-nya nggak baik nih. Soalnya ada karies. Ada yang tahu karies? Ada kotoran gigi, ada kotoran juga ya. Ya. Karies kayak karang-karang. Ya, karang gigi, betul. Karies karang gigi. Oke, personal hygiene-nya nggak bagus. Wajah. Ada yang diambil? Wajah tegang, Tegang. layan lesu, letih. Tegang kalau misalkan di diagnosis keperawatan masuk apa teman-teman? Gelisah, tegang. Belum tahu ya? Ansietat. Oke, pembesaran tiroid, tiroid, sikularis. Itu ada kelumpuhan otot-otot fasialis. Kelumpuhan otot facialis. Oke. Ekspresi oh iya. Ah, Oke, kita ambil sheet. Facialis kalau dalam saraf kranial nomor berapa? Ada yang ingat? Apa udah belajar belum? Ya. Saraf kranial. Pertama kan saraf lupa. facialis kelima kalau nggak salah, kelima. Keluar kemarin soal hukum itu. Oh gitu. Kranial ada 12, yang keluar cuma satu soal tuh. Iya. Cuman pasien apa gitu kemarin tuh di wajahnya kaku, udah fasial tuh nomor 5, nggak bisa mencium nomor 1. Leher palpasi bentuk leher simetris peradangan, ada radang terus ya ini ya. Ada peradangan juga. Warna nggak ada. Nggak, peradangan nggak ada ini. Nah itu. Bentuk leher simetris peradangan, perubahan warna, masa pembesaran kelenjar tiroid itu. Ada pembesaran kelenjar tiroid berarti ada peradangan dong. Enggak. Ini kan ada nih, ada tanda Negatif. Oh, maksudnya. Oh, oke. Kita hapus. Oh iya, ntar. Vena jugularis tuh positif. Ya, tuh pembesaran vena jugularis. Vena jugularis kalau dikaitkan dengan diagnosis pasien kita. Keluhan yang dirasakan klien terkait dengan pemeriksaan kepala, wajah, dan leher. Ini tadi udah ya di keluhan utama ya. Ya, sudah. Rasa pusing. Nah, itu data subjektif banget walaupun. Aduh. Nggak bisa nih. Udah lah. Oke, pemeriksaan torak dan paru. Inspeksi torak normal tes. Apakah normal tes normal? Ada yang tahu normal tes? Di sini dibilang dada simetri, bentuk toraks normal tes. Masalah dong. Enggak, tes itu dada, berarti normal. Dia bahasa Inggris aja ngecoh aja ini mah. Nah iya, normal tes berarti kan dadanya normal, maksudnya tidak ada pembengkakan, tidak ada. Bentar pastinya positif proses cuping hidung. Udah nih. Nih yang kata saya data
Nih, yang bisa diambil. Kira-kira tadi apa kalau misalkan ada otot bantu pernapasan diagnosa yang muncul? Ada yang ingat? Penggunaan otot bantu dada dari 3 diagnosa. Paling bawah tadi Gangguan pertukaran gas. Pola napas tidak efektif. Cakep. Pola napas tidak efektif. Kalau ada otot-otot bantu dada, retraksi dinding dada, pernapasan cuping hidung, pokoknya pola napas itu polanya yang gangguan. Biasanya dia irreguler. Pola napas takip nyu. Ada yang tahu takip nyu? Lupa. Taki cepat. Kalau taki cepat. Oh iya, takikardi gitu ya. Iya, taki rumba kan cepat kan. Oke. Cepat. Oke, palpasi taktil primitus. Min, getaran antara kanan dan kiri sama. Bagus dia. Oke, ada sonor. Benar, auskultasi saluran napas, ada vesikuler bersih. Udah vesikuler bersih gitu. Vesikuler. Bronkial bersih. Bronkovasikuler. Wheezing. Itu wheezing. Ya, Tidak wheezing. wheezing. Berarti diagnosa bisa rubah nggak nih dari pola napas? Ya. Ya, dan tadi bahas deh. Oke, pemeriksaan jantung. Apa yang mau diambil? Pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung. Ada yang mau diambil? Catatan massa dan jenjang kesemacatan bayangan pembuluh darah. Kelainan. Tidak ada Auskultasi berarti prestasi khusus. Kayaknya nggak ada ya. Jantung kan belum melakukan. Lanjut. Inspeksi pemeriksaan abdomen. Ter. Datar nggak ada kayaknya. Nggak ada. Oke. Nyeri lepas, nyeri. Ada nih di apendik. Nyeri tekan. Mana? Oh, apendik. Min. Nyeri Negatif, tekan, nyeri kan? lepas. Oke, genitalia yang mau Negatif diambil. semua. Genitalia Negatif dia semua kan. Tidak dikaji. Oke, jadi ada yang diambil kan? Tidak ada kelainan tuh kesimpulannya tuh, Dek. Abdomen inspeksi muskuloskeletal. Inspeksi Nggak ada, min semua. ekstremitas. Nah, uji kekuatan otot. Ayo. Gangguan kan? 5. 5 Mas. Kurang. Kurang. Normalnya berapa nih teman-teman kekuatan otot? 10. 10. Ada yang lain selain 10? Ya, Ya, kita kalau belajar. pasif itu room aktif ya. Oke. Jadi kalau uji kekuatan otot 5 itu normal. Normal ya, teman-teman. Maksimal 5, paling kecil 0. Jadi yang normalnya berapa sampai berapa? 5 enggak ada normal ya. Dia kekuatan otot, kekuatan. Enggak, maksudnya berarti yang normalnya di angka 5 aja. Iya, 0 5. sampai 5. Paling tingginya 5 normal. 0 nggak bisa bergerak sama sekali. Nomor 1 bisa bergeser. Nomor 2 hanya bisa mengangkat tapi tidak tahan. Bisa nggak melawan gravitasi. aja ya. Ntar kita belajar juga di kesempatan dan waktu kekuatan otot. Keluar juga sih kemarin di UKOM 1 soal doang. Oh. Lumayan lah 1 dari 80. Laboratorium, ternyata belum dilakukan pemeriksaan nih. Jadi kita belum tahu kenapa dia pucat, apakah di HB-nya ataukah memang gangguan. Belum ada cek darah berarti ya. Radiologi tidak dilakukan. Oke, terapi cairan tapi udah dikasih nih. Kata farmakologi, kasih akran amino drip. Tekanan darah, tanda-tanda vital belum diambil. Ambil Itu 100. tadi tensi darah tuh 170/100. Tinggi. Apakah benar pasien kita hipertensi? Ya. Ya kalau dari itunya hipertensi dong. Benar. Oke, di SDKI data mayarnya apa ya? Peningkatan tekanan darah. Apakah data mayarnya tinggi langsung dikatakan hipertensi? Oke.
kita analisa data kurang lebih cuma segini. Kira-kira nih, misalkan kita nggak pakai SDKI nggak belajar data mayor, data minor, kira-kira dengan tadi aja kita bisa nentuin diagnosa apa aja nih kira-kira. Pernapasan dulu deh, ayo pernapasan kira-kira apa? Bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, Pak Andi, satu bersihan jalan napas tidak efektif, kita tulis dulu. Yang lain apa nih? Tuh. Misalkan kita mau ambil semua di pola napas juga ini, mau diambil? Bantu pernapasan berarti Ya, otot bantu tadi, pola napas. pola nafas tidak efektif. Pola napas. Pola napas. Pola nafas. Efektif lah ini ya. Kalau Pak Andi tadi apa? Dia bersihan jalan nafas. Pola Oh, nafas. bersihan jalan nafas. Berarti berkaitannya dengan sekretnya ya? Ya, Mandi karena sekretnya, Bu Endah karena retraksi otot benas. Selain A2, apalagi nih, boleh nambahin kita sekarang ngumpulin kita sebanyak-banyaknya. Gimana? tensinya itu Tensinya kita tinggi. memang keluhan utamanya hipertensi. Ya, apakah dia ada hipertensi tadi pertanyaannya? Nggak tahu. Coba diagnosanya adalah cari di buku diagnosa keperawatan ada hipertensi enggak? Adalah. Liur matana geus. Oh, Setelah peningkatan santai tekanan aja dah. darah. Kumpulin. Oke, lanjut. Di sini ada yang mau diambil lagi. Nih, lidah kotor tuh. Ada karies. Oh, apa nih kira-kira nih? Yang personal hygiene itu Itu kan tadi personal. Emang nyambung ke hipertensi ya? ya itu hipertensi kan ke peningkatan tekanan darah itu kan diagnosa hipertensi. Enggak, maksudnya Diagnosa tentang personal hygiene itu apa ada hubungannya dengan hipertensi? Enggak. Ini Enggak, kan toh. itu karies ya, Itu karies. nanti gini, personal hygiene itu perlu apa namanya dididik, dikasih arahan gitu loh. Dikasih apa namanya? Penkes, pendidikan kesehatan. Nah, diagnosa keperawatan untuk personal hygiene namanya apa ya, lupa saya. Defisit perawatan diri ya, teman-teman. Defisit keperawatan diri. Oh, Defisit itu tidak mampu. betul. Misalkan Oh, bahasanya. Tapi biasanya kan defisit perawatan diri kan biasanya kayak ODGJ yang udah nggak mau mandi kayak gitu. Itu kan cuma apa ya, cuma kurang bersih aja, mandinya kurang bersih, tapi kan dia masih mandi tadi sehari 2 kali, nyuci rambut seminggu 2 kali, berarti bukan defisit dong. Masih kurang Pandi, sikat giginya kurang. Iya. Iya, tapi diagnosanya bukan defisit. Kalau diagnosa defisit itu yang udah nggak sama sekali, nggak Ah, terus apa dong? jalan itu. Ya berarti itu bukan diagnosa utama. Ya, ntar kita pilih yang mana deh. Ayo. Diagnosa yang kita ambil kan nanti suruh milih yang paling utama yang mana kayak gitu. Ya, Oh, sekarang gitu. ini ngumpulin dulu deh, ngumpulin sebanyak-banyaknya. Ini kan kita baru ngumpulin diagnosa yang bisa diangkat. Nah, nanti dari diagnosa banyak tadi kita pilih 3 yang terutama untuk dilakukan intervensi. Oh, ya menurut aku tuh keluhannya utama hipertensi, dah ini tensinya dah emang tinggi berarti tak utamanya. Oh, Ya kan nggak cuma satu, itu nyeri Ya, itu tadi kan kan ada nafas. nyeri tadi. Tadi kan masalah pernafasan. nggak dia kasih angka deh, biar nggak prioritas dulu. Nyeri apa nih? Nyeri. Ditekan. Emang tadi ada nyeri. Oh, nyeri tekan di kepala tadi pusing. Nyeri akut, kronis. Akut. Tadi kalau dari waktunya berarti akut karena kan baru.
Udah, cuman ini aja apa mau ditambah kita diagnosanya yang terbentuk? Ayo. Kalau kataku itu aja sih. Oke, Pandi sudah. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Ayo. Mas Dani, apa? Mana Amin nih, tumben diem aja. Ada yang mau ditanya nggak, Pak? Min ngantuk ya Min. Habis nanganin pasien kali capek tuh. Yeah. Itu udah berapa? Udah 5 diagnosa keperawatannya ya? Ya, udah 5. Mana liatin catatannya? Bersihan jalan napas, pola napas tidak efektif tadi ya. Terus hipertensi. Ya. Terus naon deui? Peningkatan tekanan darah, defisit perawatan diri, nyeri akut. Peningkatan tekanan darah, defisit perawatan Coba diri. pilih di antara itu yang paling utama, yang mana? Sekarang Nanti masih biasanya ada. kalau ukom kayak gitu. Ayo diagnosa masih ada yang ke sebut nih, masih ada. Ya itu 3 paling atas itu yang paling utama. Oke. Bersihan jalan napas, pola napas tidak efektif, peningkatan tekanan darah. Nah, yang mana dulu Bu coba? Peningkatan tekanan darah, Bersihkan jalan napas dulu lah, biar bisa napas orang ini. sama nyeri akut. Kalau aku diagnosa utamanya bersihan jalan napas duluan. Lah kan tadi aku ngomong. Gimana sih pada ribut ya? Yang lain gimana terserah yang lain. Yang lain gimana nih? Ini askep bersama nih, bukan askep individu jadinya. Bersihan jalan nafas, Ya. biar Ini nafas ya. oke. Ini kalau dari data di sini ada yang mau diambil lagi nggak? Diagnosis yang mau diangkat kira-kira? Yang kondisi klien lesu dan letih. Tegang ini apa dia? Ansietas. Ansietas bisa tuh tambah. Biar banyak nih, semakin banyak kan bagus. Ansietas apaan Pandi? Mas, Ketidaknyamanan, kalau cemas, tegang, ansietas, Bu. Mas. Oh gitu. Oke, lanjut. Ada yang udah ambil lagi? Nggak nyaman itu perawatnya jutek. Oke. Terus kalau di suhu nggak mau diambil, apakah suhu tidak diambil? 37,6. Apa nih? Oh, 7,6. Normal nggak ya? Di Itu di cuma lebih atas sedikit normal tapi nggak sumbang. terlalu. Itu kalau Ya, cuma bersihan jalan sumbang napas aja itu. sudah sembuh pasti turun secara otomatis. 37,5 kan mentoknya kan, 37,6 berarti cuma lebih sedikit. Paling sumbang ya. Jadi apa namanya, hipertermi bukan diagnosa utama. Ya, betul. Makan. Tapi kalau melihat dari data, kira-kira kenapa dia hipertermi? Karena ada radang. Oke. Karena ada radang. Ada RR lagi tadi yang 26. RR tadi 26 itu normal nggak sih? 26 apakah normal? Nah, lupa aku. RR. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab? RR kita normalnya berapa? Si normal lah 20 sampai 30 ya. Sampai 24. Apa sih? Ayo deh, Bu RR Titi. itu napas kan? Ya, namanya. Gantian nuju aku terus toh. 18. Sebentar. 18 sampai 24 normal. Ya, 18 Berarti sampai itu 24. Iya. Ya dia sesak, kategori sesak karena bersihan jalan napasnya nggak efektif, makanya dia sesak. betul. Diambil enggak? Jadi sepakat 18 sampai 24. 4. Oke. Oke. Jadi nggak diangkat ya. Apa yang diangkat nih? Diangkat aja. Katanya nggak Ya, apa-apa itu kan? nanti masuk data mayor sama minor itu RR-nya. Ya, ntar di Ya karena kan tidak normal toh ya. Iya, tidak normal. Kan di atas normal. Iya.
Coba teman-teman yang lain jangan diem aja. Kita belajar Diemnya bareng nih. itu, diemnya itu paham apa nggak nyambung. Nanti Mas Wahyu bosen sama saya ribut dulu. Enggak, lanjut lah. Mbak Catherine gimana tanggapannya? Ayo. Baru ngikutin. Iya. Itulah dia, Mbak Catherine. Senior Ya. ini Mbak Catherine toh, komen toh. Iya loh senior gimana nih? Belum Nah, ya nyambung. sudah senior. Lah kita mah apa tuh? Kalau membesar vena jugularis, pembesaran vena jugularis, Oke, kira-kira kenapa nih pembesaran vena jugularis? Apakah Vena ada jugularis itu yang di belakang leher itu ya? Di belakang telinga itu ya? ya, belakang telinga Yang di leher samping, itu. samping? Iya kan? Iya, Iya kan paling bener kan? Iya. Yang itu. Mm-mm. ah, Biasanya dia kalau Pembesaran pembesaran vena vena jugularis ada jugularis. masalah di kardiovaskuler biasanya. Iya hubungannya dengan kardio ya menang. Biasanya pada pasien-pasien CHF kayak gitu. darah tadi kan Oh. tensinya agak tinggi. Tensinya tinggi banget bukan agak tinggi lagi.